Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kita ketemu lagi. Saya mau live hari ini, mau ngasah pisau Victorinox. Jadi sesuai posting saya, sama sedikit mungkin mereview batu Imanisi Arashiyama ya, Arashiyama 6000 by Imanisi. Nanti akan kita coba batu ini ya paman. Ya, ini grade finishing 6000. Ini batunya. Oke. Bentar. Tadi saya postingnya bilang mau mengasah pisau Victorinox ini sama Imanisi ya. Ini Victorinox baru ya, yang kemarin minta diasah. Ini katanya tinggalin aja pisaunya bang, nggak apa-apa. Mau diasah berkali-kali juga nggak apa-apa. Dipakainya buat Idul Adha ntar katanya. Di review aja dulu bang. Oke, siap. Sama Excelnya juga siap. Oke, ini Victor Rosewood 20 ya paman. Nanti mau kita coba finishing di Imanisi Arashiyama 6000. Nah, maaf ya paman, ini tiba-tiba gerimis. Cuaca mendung-mendung seharian, gerimis. Mudah-mudahan kedengaran. Ini soalnya atap saya dari baja ringan ya, agak berisik dia kalau hujan. Ini belum besar hujannya, baru gerimis-gerimis saja. Sebentar, saya setting dulu kameranya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kita lanjut aja. Kita cek batunya ya paman. Tadi Imanisi Arashiyama 6000. Ya, ini batunya ya. Sudah dibuka. Nah, ini batunya. Ini batu baru ya, akan saya review nanti. Sekalian saya mau bagi tips dan triks tentang pakai batu baru. Ini sebentar. Dari Imanisinya nggak ada petunjuknya ya. Cuma ada box begini sama tulisan di belakang gini. Jadi kita petunjuk penggunaannya harus cari di website. Oh ya, dia juga datang sebenarnya beserta nagura yang seperti ini, yang kecil. Berhubung saya sudah punya, jadi naguranya saya simpan. Sama saja ini grade 5000 6000. Dia segrade biasanya atau di bawah grade sedikit, intinya bisa menggerus batunya sedikit. Dia datang dengan nagura ini di dalam bungkus kertas biasanya. Oke. Nah, ini grade 6000, jadi grade finishing. Nanti paman-paman kalau mau coba batu ini ya silakan cari. Saya mencobanya hari ini juga. Ini salah satu batu legend juga ya paman di dunia asal Jepang. Ada dua versi yang menjual batu ini, termasuk yang grade 8000-nya. Saya nggak tahu itu karena beda grade atau apa. Itu satu lagi jualnya by siapa ya namanya, Katenoko atau apa gitu. Dia 6000 8000, beda nama tapi batunya batu yang sama. Yang jelas kalau versi Imanisi adalah Arashiyama dan Kitayama. Ini banyak sekali digunakan oleh chef-chef profesional di Jepang ya. Katanya ini batu buat polishing enak, dan katanya ada unsur naturalnya di dalam batu ini katanya gitu. Nanti paman-paman silakan cari aja info lagi di website batu atau di forum-forum asah info mengenai batu ini. Memang sedikit sekali kalau di Indonesia
belum begitu banyak, belum begitu populer yang pakai batu ini. Ini packagingnya ya. Sudah ada dijual di beberapa toko besar, di marketplace dan lain-lain, mereka juga menjual batu ini. Tapi saya lihat kebetulan teman-teman masih belum banyak yang pakai, dan kebetulan saya ada, jadi coba saya review ya sedikit tentang batu ini. Kita langsung aja ya paman ya, hari mau hujan. Nah, batu Arasiama 6000. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Kita pakai yang mana ya? Ini sayang ya, katanya kalau ada tulisan ini sayang ya. Jadi kita pakai yang ini. Oh ya, ini juga ada beberapa versi jualnya. Ada yang dia pakai tatakan, yang di Jepang. Ini juga yang dari Jepang. Ada juga yang polosan seperti ini, nggak ada tatakan. Batunya cukup tebal ya, 2 cm mungkin. Sebentar saya ambil penggaris. Ya, ini batunya tebalnya sekitar ya hampir 2,5 ya, hampir 2,5, 2,4, 2,5 lah, lumayan tebal. Saya cek lagi sebentar. Ya, 2,4 ya, lumayan tebal ya paman. Ada yang datang pakai versi yang pakai tatakan gitu, kayak Kyocera atau kayak King 6000 ya. Ini grade 6000. 6000. Ini katanya bersaing juga sama batu King gitu, karakternya buat polishing dan lain-lain. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya paman ya. Oke. Kalau kita pakai sebelah sini sayang tulisannya ya, jadi kita pakai sebelah sini saja. Oh ya, katanya ini juga splash and go. Kita coba ya. Salah satu indikasinya, ya ini info ya buat teman-teman, misalkan nggak tahu apa batu itu splash and go atau soaking, salah satu indikasi untuk mengetahuinya caranya kayak gini. Karena nanti batu itu kebutuhan airnya, kebutuhan media pelumasnya beda-beda. Jadi cara paman mengetahui batu itu splash and go atau airnya sedikit atau direndam atau bagaimana caranya seperti ini ya. Tetesin air aja di atas batunya. Baru. Nah, seperti itu. Itu kelihatan bahwa Om Arona Setia Hati, selamat datang Om. Assalamualaikum, semoga sehat ya Om. Ini salah satu tandanya batu ini nggak menyerap air. Paman boleh lihat airnya nggak banyak, ataupun nah ini biasanya dia splash and go karakternya kayak gini. Ataupun kalau dia menyerap, nanti misalkan dia menyerap nih sekali kayak Naniwa misalnya. Habis dia menyerap sekali, dia udah nggak menyerap lagi, atau 2 kali 3 kali siram dia udah nggak menyerap lagi, airnya sudah mengambang di atas batu. Itu tandanya batu ini cukup disiram saja, di splash and go, artinya disiram dan siap pakai, maksudnya splash and go. Kan umumnya kita tahu ada 2 tipikal batu ya, ada yang splash and go dan ada yang soaking stone. Soaking stone misalnya kayak gini. Kalau batu yang dari pabriknya soaking stone, kita siram dia nyerap, kita siram dia nyerap, kita siram dia nyerap, 10 kali 20 kali siram dia akan tetap nyerap. Jadi harus kita rendam dulu 3 menit 5 menit, kita lihat dia ada bubble atau enggak. Kalau dia masih berbubble artinya dia masih butuh air, kita biarin aja dulu sampai hilang full, udah nggak ada gelembung air lagi ngangkat dari batunya, itu artinya baru batunya siap pakai. Jadi salah satu tips dan triknya, kalau paman mau pengen mengetahui batu ini splash and go atau tidak, paman cukup siram seperti ini aja, atau pakai semprotan boleh ya. Paman boleh siram air seperti ini, lihat airnya masuk ke dalam batu atau enggak. Ini kebetulan batu baru, jadi kita sekalian review ya batunya, dan saya juga sekalian ngasih tips dan trik tentang batu baru, dan mungkin untuk mengetahui tadi antara dia soaking stone atau splash and go. Nah, ini dia airnya sudah mengambang di atas batu. Itu yang pertama ya, kalau paman nggak tahu dia
jenisnya soaking stone atau splash and go. Yang kedua, kalau saya sih biasanya batu baru itu, sebentar saya cek lagi di kamera posisinya kelihatan nggak ya. Oke, saya naikin dikit ya. Nah, yang kedua adalah biasanya batu baru itu bagian permukaan atasnya ini masih dibilang rata sih sudah, cuma masih nggak enak abrasifnya. Jadi biasanya kalau saya datang dari pabrik atau baru, saya lapping dulu sedikit. Ya, batu ini kebetulan masih baru ya. Nah, untuk mengetahui gesrek-gesrek aslinya, rasa asli di dalam itu, mungkin bagusnya kita lapping dulu. Ini saya coba lapping dulu ya batu ini sedikit. Kita lappingnya pakai Kitayama. Ini serbaguna, bisa juga untuk melapping, juga bisa untuk mengasah. Ini saya pakai yang 600 ya paman. Saya lapping sedikit ya. Ntar saya pindahin dulu pisau saya, ntar jatuh. Kita lapping sedikit ya paman. Sebentar. Gak usah banyak-banyak, cuma untuk apa? Menghilangkan lapisan atas bawaan pabrik saya. Ya. Ini dia kebetulan batu halus, jadi agak lengket ya. Oke, ini udah terbuang sedikit. Om Agusto, selamat datang Om. Oh ya, nanti coba ya kita review Kitayamanya juga Om. Ini Arashiyama dulu. Yang 6.000 dulu Om. Mudah-mudahan nanti saya bisa review yang Kitayama 8.000 ya. Kalau masih penasaran sama, saya juga penasaran Om. Sama kita. Oke, itu tadi saya gosok sedikit pakai apa? Pakai diamond plate yang diamond plate yang 600 ya. Habis itu saya gosok sama batu nagura ini. Saya halusin permukaannya ya. Ya, oke. Setelah dia paman rasa cukup, sudah mulai apa? Hilang bawaan apa? Lapisan aslinya dari pabrik. Ya silakan, paman kalau mau langsung lanjut asah, silakan. Kita coba, nanti kita lanjut asah ya. Oke. Jadi ini udah ketahuan ya jenisnya. Ini adalah saya rasa splash and go, jadi bisa langsung saya pakai ya. Ini kalau sekilas karakternya dia mirip sama King 6000 kalau kelihatan dari karakter batunya. Oke. Coba kita langsung asah. Ini kebetulan kemarin, oh ya, tadi saya janji mau ngasah Victorinox ya, tapi sebelumnya kayaknya saya mau ngasah Om Coki-Coki, selamat datang Om. Sehat ya Om. Ini kemarin saya review pisau isel ini pakai batu King Deluxe 1000 ya. Jadi sebelum saya mengasah Victorinox itu yang baru, belum pernah diasah. Kalau ini udah pernah diasah kemarin. Saya mau ngasah pisau isel ini langsung di batu ini karena kemarin ini terakhir masih di 1000-nya King. Kita coba ya, kita lihat. Tadi batunya udah kita bersihin, udah kita kasih air, udah kita lapping dikit. Oke, saya coba. Bismillah. Oke, itu sudutnya. Saya coba ya. Wow.
Oh, paman bisa lihat, kelihatan nggak ya? Itu batunya banyak hitam-hitamnya. Sabira tidur deh, nanti sore ya. Ya. Aduh, ada yang cari anak gua tuh, teman mainnya. Bentar ya. Anak gua tidur. Nah ini kelihatan sekali gores langsung hitam-hitam. Itu artinya dia cukup abrasif ya paman. Baru saya gosrek sedikit saja sudah hitam. Sebentar. Kita sambil review ya. Bukan ngasah saja, kita review juga batu Arashiyama 6000 bayi manisi ini. Tuh sekali gosrek langsung hitam paman. Saya gosrek begini tuh, paman kelihatan nggak? Dimanapun saya gosrek ini dia pasti hitam tuh. Tuh. Itu artinya dia walaupun 6000 grade halus, tapi dia cukup abrasif. Kebetulan ini lawannya besi pisau isel ini ya. Kita cek loadingnya, digosok pakai tangan, apakah hilang? Tadi saya gosok pakai tangan, hilang ya hitamnya. Nggak tahu untuk besi-besi lain, untuk sementara di besi ini dia hilang. Karena biasanya karakter batu itu bereaksi berbeda juga ya terhadap berbagai macam besi. Begitu juga besi terhadap batu. Oke, sekilas ya. Kita lanjut lagi. Feedbacknya enak, nempel dan berasa ada gerusan gitu. Sudah hitam lagi ya paman. Jadi kita coba gosrek-gosrek sedikit, dia langsung hitam. Oke. Nah, udah berapa kali gosrek, saya boleh bilang sedikit ya. Tadi sih sekilas karakternya pas di lapping sama digosok sama Nagura, kelihatan sekali debu-debu halusnya, karakternya itu mirip sama King 6000. Saya bilang tadi seperti itu. Tapi setelah saya gosrek, rasa asanya berbeda ternyata sama King 6000. Kalau digosok tadi kelihatan debunya mirip. Kalau sudah digosrek sama besi begini, ternyata rasanya beda. Dia agak sedikit kasar rasanya dibanding King 6000. King 6000 itu kayak rasanya halus banget, maka sebagian takut hasilnya licin atau gimana. Ini nggak tahu ya kita di batu ini kayak gimana efeknya. Yang jelas dia masih berasa kayak ada abrasifnya yang terdengar di telinga sama terasa di pisau kita. Di grade 6000 nya ya ini. Oke. Kita sebelah sini udah 4 kali pas, 5 kali pas ya. Kita coba sekali lagi. Oke. Kita rapiin aja ya. Kalian tadi kemarin ini dari grade 1000 King Deluxe, mau saya rapiin, saya langsung naik grade 6000 si Kitayama ini. Oke, sekali lagi ya. Saya rasa paman nggak perlu tekan keras-keras ya di batu ini, apalagi bevel kita sudah rapi, udah V-nya udah rigid, udah tajam di grade 1000. Kita tinggal menatakin bevel dari grade 1000 ke 6000 ini, jadi nggak perlu keras-keras menekannya ya ini. Itu udah hitam semua ya. Sebentar. Ya. Oke, 6000. Kita gosok ya. Kita hilangin hitam-hitamnya, lumayan hilang. Sebentar. Ini masih ada ujungnya yang tajam-tajam. Kita rapiin dulu sedikit.
Sebentar ya Paman, saya lihat kucing saya tuh bersih. Lepasin dulu kucing Pak. Berak-berak dia nih kau. Ntar abang lepasin dulu ah. Bising. Ya. Ini tadi di sebelah sini ya. Nah, ini udah ada bor ya. Kita balik ya sebelah sini Paman. Kita gosok pelan-pelan juga. Ya, karakternya sekilas mirip sama King. Cuma dia berasa lebih keras dikit ya. Udah hitam-hitam. Semakin dalam tuh, semakin dalam hitamnya, semakin susah dibersihin ya. Meow, meow. Nanti kita coba terakhir di sini ya, di 6000 ini ya, kita nggak naik grid. Kita coba di pisau ini 6000, nanti kita cek bagaimana ketajamannya di batu ini. Saya sambil lihat ya. Sebentar, sebelah sini ada yang tajam. Oke. Maaf ya, itu suara motor berisik banget. Oke. Dia juga karakternya berseluri, sama seperti King 6000. Jadi kalau kita gosok sama Nagura seperti ini, itu mudah sekali keluar selurinya. Ini biasanya batu-batu kayak gini dia ada juga ya orang-orang yang favorit batu seperti ini kayak di Jepang. Dia untuk polishing, akan membantu nanti. Polishingnya justru kadang-kadang bisa menjadi higher grade, upgrade. Misalkan kita bicara 6000, tapi kita bisa memanfaatkan seluri ini seperti chef-chef di Jepang atau banyak pengguna pisau di Jepang memanfaatkan seluri ini. Grade-nya itu akan naik seolah-olah menjadi bisa lebih halus, bisa berasa menjadi seperti 8000. Jadi kemarin ada yang nanya juga, sedikit cerita, Bang, jadi batu yang bagus itu batu yang nggak berseluri ya, atau nggak berlumpur, atau gimana sih batu yang bagus? Katanya misalkan Sapton keras, King lembut, atau sebenarnya kita tidak bicara bagus sama enggak ya, karena batu ini saya kasih contoh. Batu Arashiyama dan Kitayama itu dia mencoba memimik beberapa batu alam di Jepang. Oleh si desainernya dibuat seperti itu. Dan batu yang mereka pakai dulu di Jepangnya itu, batu dari alamnya itu dia berseluri. Sebagian, tidak semua berseluri, tapi ada batu dari alam yang berseluri. Nah, katanya untuk bagi yang suka polis gitu, mereka suka batu yang berseluri. Jadi di sini kita tidak bicara, oh batu yang bagus adalah batu yang tidak berseluri, berarti dia keras. Oh, batu yang berseluri berarti jelek, dia lembek. Oh enggak, itu ada karakter yang bisa dihasilkan dari batu itu masing-masing, dan ada orang yang memfavoritkan masing-masing. Nanti ada kelebihannya juga masing-masing dari situ. Itu saya sedikit cerita tentang seluri ya. Jadi yang saya tahu juga, saya baca review-review di forum-forum di luar negeri maupun di Jepang dan lain-lain. Batu ini memang sengaja oleh desainernya dibuat agak berseluri. Dia memimik dari batu Jepang yang biasa mereka pakai. Ya. Jadi seluri atau enggak itu bukan jadi masalah. Tinggal paman nih coba. Kalau paman nggak suka yang seluri, pakai yang keras, yang nggak berseluri seperti Sapton gitu, atau batu-batu lain yang nggak berseluri. Tapi kalau paman tipikal yang berseluri, ada juga yang suka gitu. Suka silakan. Nah, nanti salah satu pembedanya juga saya perhatiin di grup-grup ya, misalnya pisau-pisau Jepang. Untuk orang-orang yang mencari istilahnya Kazumi finish, atau untuk polishing blade-blade yang high bevel, atau untuk pisau-pisau yang custom Jepang ya, handmade, yang dibuat dengan 3 macam besi untuk menampilkan
kontras antara besi yang keras sama besi yang lemah dari besi lapis tadi, apapun istilahnya besi lapis itu, sanmai atau apa. Nanti paman coba cek aja. Yang berseluri ini akan memoles itu dan membantu katanya membuat kontras, beda penampilan dari besi yang kasar tadi, besi yang halus sama besi yang lembut sama besi yang keras yang di bagian bawah, atau sama besi yang terkena dari bagian heat treatment, proses pembuatan pisaunya. Jadi seluri ini bukan sembarangan ya. Artinya orang wah bikin batunya terlalu lemah atau gimana, enggak. Si maker punya rumus, punya adonan tersendiri dalam membuat ini berdasarkan selera mereka, apa-apa yang mereka pakai, apa-apa yang mereka suka ya. Kalau kita kebetulan enggak ya enggak apa-apa. Jadi intinya ada manfaatnya juga seluri ini, bukan hanya sembarangan mereka bikin batu lemah berseluri, batu keras, kenapa, untuk apa, untuk ini, untuk itu. Jadi mohon dipahami bahwa maker-makernya juga berpikir, dan maker-makernya juga pintar, canggih, mungkin jauh lebih berpengalaman dari kita. Jadi mereka membuat sesuatu itu bukan tanpa alasan. Ya, sedikit cerita tentang seluri. Oke, kita lanjut ngasah. Saya coba bagi informasi berdasarkan yang saya tahu ya paman itu. Oke, sebelah sini tadi 4 pas, kita lanjut sedikit ya. 5 pas. Itu yang saya tahu, cerita-ceritanya seperti itu. Nanti kita punya lain pisau juga, lain yang kita rasakan terhadap batu asa seluri, batu asa yang tidak seluri. Kalau kita punya banyak jenis pisau, misalnya kita punya pisau Jepang 3 lapis, kita punya pisau carving, kita punya pisau white bevel, kita punya pisau dapur, butcher. Setelah kita banyak mengasah, kita akan tahu sekali perbedaan-perbedaan batu itu, manfaat-manfaatnya. Batu keras enaknya buat ini, batu ini buat ini, batu buat polishing, batu ini buat menambah kontras di mata, bla 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 segala macam. Oke. Begitu kiranya kalau versi saya yang saya baca-baca ya paman. Kita coba lihat edge-nya. Kita edge leading dulu. Oke. Tadi setelah saya sebelah sini lagi, saya lupa balik ke sebelah sini ya. Saya balik dulu sedikit, itu masih berasa bornya masih kasar. Saya coba bolak-balik dulu, baru nanti kita edge leading lagi ya paman. Kita sambil cerita dan review sedikit tentang batu ya paman ya, sambil kita ngasah. Karena kalau ngasahnya ya gitu-gitu doang. Nggak ada lagi bor. Sekali lagi ya, saya edge leading kan paman, saya manfaatin berat pisau saja, nggak perlu keras-keras. Sekali lagi, nanti kita cek ketajamannya ya. Saya stropping dulu sedikit ya di batu ya, untuk deburring sedikit saja. Oke. Wow. Ya, ini Arashiyama 6000. Kita tadi belum masuk ke Victorinox ya, yang belum biasa. Kita coba ya. Kita lihat karakternya dulu ya. Om Sandi, Ruskandi, Om, apa kabar Om? Selamat datang Om. Sebentar. Kayaknya agak susah ini. Cuacanya gelap. Dia hasilnya poles. Poles lumayan mengkilat. Ya hampir mirip lah sama King King 6000 ya. Ini di mata saya ya. Saya ngelihat dari dekat ini. Oke. Polesnya bagus. Tapi saya cek lagi ya. Sebentar.
Kita coba leading sekali. Oke. Kita cek sharpness ya paman ya. Om Rifki Avandi, selamat datang Om. Nah, dia sih mengkilat juga ya, karakternya mirip sama King 6000. Ya nanti kita cek sharpnessnya ya. Oke, sebentar saya ambil plastik ya. Sebentar ya paman. Mana nih plastik? Ya, kita ambil plastiknya ini paman. Coba saya naikin sedikit ya. Kita cek sharpnessnya dari hasil dari Kitayama 6000 ya. Kita throttling di suana aja. Kita pindahin dulu ya enaknya ya. Sebentar. Basah, kita lap dulu. Nih saya coba slice plastik ya paman. Itu angin kencang. Saya rasa sih kalau saya lihat tadi dia udah tajam ya. Kita coba slice seperti kertas ya, seperti ini ya. Kita lihat tuh, dia udah nancep banget dah. Kita cek. Udah, itu udah bisa iris seperti iris kertas. Terus kita coba slice panjang. Mana nih plastiknya? Ini ya paman ya. Kita coba seberapa tajam dan mulus dia menancap di plastik. Itu udah mulus banget ya paman ya. Dan gigit tajamnya udah enak. Kita cek lagi. Kita cek ya. Kita iris apa? Kita aduh, angin. Oh, angin. Ini udah plastik saya terbang ya paman ya. Intinya udah tajam banget ya paman ya. Tuh. Kita cek sekali lagi. Kita tajam banget. 6000. Ini tadi di pisau isel. Kita coba di tisu ya, gigit atau licin dia. Saya stropping dulu ya, sedikit lagi di celana. Wah,
anginnya nih nggak jadi hujan, udah mulai panas lagi, jadinya timbul angin paman. Aduh, ini angin mengganggu nih. Kita cek ya. Sapnasnya tadi di 6000 ya. Ya paman, dia menggigit kok masih di 6000. Cukup menggigit, nggak licin. Ini ada angin ya paman ya, maaf ya, saya agak susah tuh. Tisu saya terbang-terbang. Sebentar. Aduh. Saya coba ya. Nah, anginnya cukup mengganggu paman kalau mau slice tisu. Aduh, sebentar. Tadi juga udah ngambang-ngambang. Ini saya cek sedikit lagi ya, biar paman-paman lihat. Anginnya terbang ke sana. Tajamnya enak ya paman ya, greges dia. Karena dia berasa batunya lebih kasar sedikit sih dibanding King 6000. Aduh, ini terbang paman. Oke, nantilah ya kita demoin sarnasnya. Saya tunggu anginnya reda dulu ya kali ya. Ini masih ada anginnya, agak mengganggu. Ya, terbang lagi kan tisunya, ngangkat. Oke, sudah. Kalau menurut saya sih tadi ya, walaupun saya agak susah slice tisu, dia sangat gigit-gigit sekali di tisu, kayaknya bakal enak. Hasilnya greges. Oke, itu tadi pisau. Pisau isel ya paman. Kita balikin lagi nih ke bawah. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang asap pisau Victorinox ya. Dia kalau dari saya lihat tadi ya paman ya, hasilnya greget kok. Nah, cuma saya nggak bisa demonya nih, tuh terbang. Saya ini posisinya outdoor ya paman, di halaman samping rumah, jadi agak terbang-terbang. Itu susah sekali saya demonya tuh. Kalau di plastik tuh enak banget udah. Oke, kita coba lanjut di pisau Victorinox yang belum pernah diasah ya. Ini belum pernah diasah. Kita coba asah pakai kayaknya ini Victorinox udah lumayan halus ya. Kita nggak perlu ke grade 1000 atau turun grade, karena dia bawaan pabriknya udah cukup halus saya rasa ya. Coba saya cek ketajamannya dulu ya. Karena ini dari pabrik ya, masih ya. Udah tajam juga. Ya, masih ada di ujung sini sedikit. Intinya udah tajam. Kita langsung ke grade 6000 kita Yamaha ini ya paman ya. Sebentar ya paman, izinkan saya minum dulu sebentar. Oke, kita cek ya. Bawaan pabrik dari Victorinox tadi dia udah licin, udah bagus sih. Udah, mana nih ngelihatnya susah ya. Tuh, udah agak mengkilap juga dari bawaan Victorinox-nya. Jadi saya coba langsung ke Harashiyama. Oke, kita coba langsung ke
Ini loadingnya juga nggak begitu parah ya, dia nggak menempel banget. Tadi saya lap sama tangan, kecuali yang dalam-dalam biasanya bagian ujung itu, tapi harus kita giniin dia hilang. Biasanya kalau batu-batu halus kendalanya seperti itu, dia loading, meninggalkan bekas besi dari asahan di batu. Maaf. Kita lanjut ya paman. Kita coba goresin si Victorinox ini di Arashiyama 6000. Ya bismillah. Saya cari sudutnya dulu ya. Oke. Rasa agak sedikit lebih kasar dibanding batu king, kayak ada gerges-gergesnya gitu dia. Tuh, sekali oles langsung hitam-hitam. Ini tandanya batunya sangat abrasif sekali ya. Kita coba lagi. Iya, sangat-sangat abrasif. Untuk batu di kelas 6000 yang sehalus ini, dia sangat abrasif ya. Udah banyak banget hitam-hitamnya paman ya, kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Itu 2 pas. Kita cek nanti bagaimana ketajamannya di baja Victorinox ini. 3 pas ya paman, saya cek sudah ada bor sebelah sini ya, sini juga dikit. Oke, kita lanjut ya, kita bikin 5 pas aja ya. Saya nggak menekan keras-keras ya paman, hanya memanfaatkan berat pisau sama berat tangan saya. 4 pas, kita bikin 5 pas. Kita rapiin dulu sebelah sini. Ntar agak goyang nih. Oke, 5 pas, kita balik ke sebelah sini ya paman. Saya bersihin dulu bekas-bekas hitamnya. Oke, kita lanjut sebelah sini ya paman. Oke, ke sudutnya sudah ketemu sudutnya, saya rapi bagian bawah dulu. Satu pas, kita lanjut. Dua pas, kita cek. Tiga pas. Kita cek ya paman. Empat. Dan gigit dia. Rapiin ya. Oke, 5 pas. Kita sekarang bolak-balik ya paman. Kita cek
bor-bornya, kita balik-balikin bornya, baru kita finishing. Oke. Nah, ini guna batu Nagura ini ya paman, untuk membersihkan batu kita supaya batunya clean dan enak dipakai lagi. Oke, saya lanjutin sebelah sini dulu sedikit, menghilangkan bor dari sebelah sana. Sekarang kita lanjut sebelah sini, kita bolak-balik bornya sedikit. Kita cek hasilnya, kita gigit, kita balik lagi sedikit sebelah sini, pelan-pelan aja, manfaatin beratnya pisau sama berat tangan. Kita coba sebelah sini. Ya, masih ada sebelah sini sedikit, sebentar, sekali lagi ya. Cuma buat ngekelinin bor kasar aja ini. Pelan-pelan aja paman, gak usah ditekan. Ini saya nggak menekan sama sekali, pakai berat tangan sama berat pisau. Ya, hilang. Oke. Setelah itu saya coba edge leading ya. Saya bersihin dulu batunya biar edge-nya juga benar-benar rapi, nggak ada bekas-bekas besi di sini, jadi dia akan benar-benar tajam nanti. Ini fungsi Nagura ya, akan membantu membuat tajam juga, karena nggak kasar batu kita nanti, jadi bersih dari partikel-partikel besi sebelumnya. Oke, saya coba edge leading paman. Bismillah. Ini namanya edge leading ya, mengarah ke mata. Fungsinya juga untuk meratakan mata sama mengetahui bor yang masih nyisa. Oke, kita balik. Ini abrasif sekali ya. Saya colek begini aja nih, pelan-pelan. Nanti dia ngebekas hitam di situ di batu. Jadi sangat-sangat abrasif kalau menurut saya batu ini. Walaupun lembut, sama sih seperti King 6000. King 6000 itu dia lembut, tapi kalau kita giniin tuh sama pisau kita tuh akan ngebekas hitam. Dia abrasif juga karakternya. Oke, kita lanjut edge leading sebelah sini. Masih kasar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek. Wow. Nah, ini juga ya, udah ada hitam-hitamnya, cuma diginiin aja. Terus sekali lagi sebelah sini. Kita balik lagi sekali lagi. Dua kali ya paman. Oke, sekarang kita deburring ya. Kita pakai edge trailing sebelah sini sedikit aja, pelan-pelan. Manfaatin berat pisaunya saja. Nanti kita bisa cek hasilnya seperti apa. Oke. Kita ciling lagi sedikit. Ya paman. Kita bersihin dulu biar nggak baret. Saya cek hasilnya juga ya, dia mengkilat, lumayan poles, sama seperti King 6000 ya.
hampir mirip lah hasilnya. Kita bersihin ya paman ya, sambil kita keringin, kita ngelap juga membantu stropping, menghilangkan bur-bur yang halus banget. Kita stropping pakai celana. Oke. Kita cek sharpness-nya di Victorinox ini ya, biasa sama batu Arashiyama. Saya angkat sedikit ya, biar kelihatan. Ya ini apa? Sharpness-nya Victorinox, pakai biasa pakai Arashiyama ya. Aduh. Ya udah halus juga dia. Sebentar. Masih ada angin, kita balikin sebelah sini ya, kita cek ya. Tuh dia udah bisa, udah bisa lurus juga. Slice plastik juga. Angin. Oh, angin. Bentar ya paman. Ini ada angin. Bentar, saya sambil nunggu anginnya reda. Ya. Kelihatan gak ya? Ini Victorinox-nya udah tajam banget ya paman ya. Udah bisa apa? Slice kertas, slice plastik dengan mulus. Kita coba di tisu ya. Ini gigit nggak? Sebentar. Wah, anginnya masih kencang nih nampaknya. Agak susah. Ada angin ya paman, kayaknya kita nggak bisa cobain slice tisu. Oke, biarin aja lah, nanti ya kita cek lagi ya. Ini di kertas ya, ini cuaca nggak jadi hujan, anginnya jadi jadi kencang. Melayang. Pas saya mau terbang tuh. Dia kita cek sharpness. Udah sharpness banget. Udah sharp. Rasanya udah gigit ya paman ya. Dia udah bisa push juga. Tuh. Tuh. Oke. Kalau saya cek sih di tangan sama di kuku saya ini sangat-sangat menggigit ya paman ya. Di 6000 nya juga. Duh. Oke. Kita bungkus saja dulu paman. Ini anginnya semakin sore kayaknya semakin kencang. Kita agak susah kalau slice tisuan, jadi dia terbang. Coba mana tadi? Oke. Selesai ya paman ya. Ini nanti ini tadi di batu Arashiyama by Imanishi yang grade 6000 ya. 6000 itu namanya Arashiyama, yang 8000 nya juga ada. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk mereview yang
8.000-nya ya. Saya bersihin dulu ya batunya ya. Ya, tadi kita pakai sebelah sini ya. Alhamdulillah yang sebelah sini jadi masih ada tulisannya. Aman. Oke. Jadi berdasarkan review tadi, saya menyimpulkan sedikit ya paman ya. Ya, batunya kalau sekilas lumpurnya mirip sama king ya. Mirip sekali sama king kalau paman-paman yang terbiasa pakai king. Kalau abrasifnya sih saya rasa masih abrasif ini ya, setelah saya cek-cek tadi, karena dia berasa agak kasar sedikit partikel-partikelnya dibanding king. Kalau king itu kan rasanya kayak halus banget. Nggak tahu ya, ini baru saya sekali coba, nggak tahu saya berubah pikiran nggak atau rasa gitu ya setelah 2-3 kali coba. Intinya pas saya coba tadi, sekilas lumpurnya mirip sama king, seperti clay gitu ya, tapi setelah dipakai rasanya agak ada kasar sedikit dibanding king, dan hasilnya juga greget sih hasilnya. Ini masih apa ya, narik banget ya. Jadi sekiranya seperti itu review saya kali ini mengenai batu Imanisi Arashiyama 6000. Sekilas mirip sama king, tapi hasil polesnya juga hampir mirip ya paman. Cuma dia lebih, tadi saya bilang pas waktu ngasal rasanya lebih kasar sedikit dibanding king ya. Cuma kalau matanya sih saya lihat ya, dia hampir-hampir mirip lah sama king. Nggak begitu jauh berbeda. Dibilang poles banget seperti 8.000 gitu enggak, yang jelas ya. Dia masih mengkilat tapi masih ada kayak asapnya sedikit gitu. Kalau ketajaman sih mantap, tadi saya review udah dapat gergesnya juga. Silakan kalau versi paman-paman coba, saya nggak tahu seperti apa, itu versi saya ya. Oke. Tadi di 2 pisau udah kita coba, pisau Victorinox sama pisau Isel ya. Dua-duanya gerget kok menurut saya. Ya, sekian paman, saya rasa live kali ini 2 pisau ini tadi udah kita asah di batu batu Imanisi Arashiyama 6000. Nanti semoga kalau ada kesempatan saya juga bisa review yang versi 8000 nya, karena batu ini nggak banyak yang review juga kalau di Indonesia, nggak banyak yang pakai belum, tapi sudah banyak sih saya lihat yang terjual. Cuma ada beberapa saya lihat juga yang pakai, cuma mungkin masih banyak yang belum berani pakai karena belum melihat teman-temannya pada pakai ya, masih ragu gitu seperti apa performanya atau lain-lain. Ini oh ya, mengenai harganya ini juga mirip ya sama King 6000. Jadi dia kompetitornya ya King 6000 memang ya, tapi batu ini sangat-sangat favorit ya di beberapa kalangan profesional, termasuk sharpener di Jepang, termasuk juga kalangan-kalangan chef profesional. Banyak sekali yang suka batu ini ya, selain batu-batu lain ya. Ini juga salah satu batu rekomendasi mereka. Saya nggak tahu kenapa, yang jelas berdasarkan review saya tadi seperti itu review jujur aja ya. Ya paman, saya rasa sekian review saya kali ini mengenai batu Arashiyama. Dan tadi kita asah 2 pisau ya, Victorinox sama Isel. Oh ya, kita nggak bisa slice tisu ya, ini anginnya kencang banget paman tuh. Tisu saya ngambang-ngambang kesana kemari, muter-muter. Oke, moga-moga nanti kita bisa ketemu dengan review-review yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penampakannya ya paman. Oke bungkus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.